Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu muka bermuajah bersilaturahim di acara berbagi pengalaman, wawasan, dan berbagai tausiah dan saling melengkapi, saling mengisi di antara kita. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini, masalah kita ini, acara kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu wasilah untuk menjadikan kita lebih baik dan untuk menjadikan sababiyah diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Alhasil kita semua benar-benar dicintai Allah, dirahmati Allah, dan selalu dihujani rahmat, maghfirah, inayah. Dan tiada lupa pula semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, sehingga kita menjadi hambanya yang benar-benar selalu mendekat, selalu mengabdi kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena tiada lain, tiada bukan, harapan kita adalah kita hasanah fi dunya wa hasanah fil akhirah. Jadi kita di dunia selamat, di dunia kita sukses, dan begitu kita menghadap Allah seperti itu juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena apa gunanya kita di dunia ini senang, bahagia, tercukupi, mumpuni segala apa yang kita inginkan tentang hadiah keduniaan, tapi kalau kita di akhirat menderita. Kenapa? Karena kesenangan dunia, seperti apapun kesenangan dunia, tetap kalau dibandingkan dengan kesenangan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Dan sebelum Al-Fakir berbicara lebih lanjut, Al-Fakir haturkan kepada seluruh ikhwan akhwat, saudara-saudari Al-Fakir dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memberi kelancaran, dan mewujudkan apa yang dicita-citakan, yang diperjuangkan, yang diinginkan oleh kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan, keafian, dan memberi panjang umur yang berkah, sehingga kita menghadap kepadanya dengan siap siaga dengan amal yang banyak, dan Allah pun ridho kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini kita hidup, mari kita tansyid ya. Jadi tanghinas, siaga, penuh persiapan. Mari. Kenapa? Ya supaya kita pas dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Ya sudah, Al-Fakir katakan tadi, kita tidak mana centong mana dulang, kelebekan enggak, karena kita sudah siap. Ya seperti kita mau jalan-jalan ya, mau tur misalkan, atau mau kemana saja. Kalau kita sudah persiapan untuk di perjalanan, juga untuk di sananya, kan kita tenang, enjoy. Beda dengan kita dadak-dadakan, belum punya bekal, belum apa, langsung ada jemputan. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini perlu kita beramal, perlu beramal kebaikan ya. Perlu kita beramal kebaikan. Karena seluruh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bertafakur, kalau kita renungkan, kalau kita perhatikan, hampir semua ajaran-ajaran Allah yang ditugaskan, diwajibkan, diharuskan kepada kita, pada intinya adalah agar kita bisa berbuat kebaikan dan kita anfa'ulin nas, bermanfaat untuk semua manusia, khususnya umumnya untuk alam semesta ini. Kita selagi kita muda, ya gunakan kemudahan kita, dan setelah kita udah tua, ya ketuaan kita pun pergunakan. Di waktu kita ini lagi punya kemampuan ya, pergunakan kemampuan kita, harta ataupun jabatan, kedudukan, kekuatan, apapun itu yang Allah diberikan kepada kita, fasilitas, yaitu adalah pada hakikatnya untuk kita bekerja kepadanya, insya Allah. Contohnya seperti begini. Kita ditakdirkan menjadi bupati. Tentu kalau kita jadi bupati ya, pasti ada mobilnya, ada uang bensinnya, terus ada juga untuk uang makannya. Itu fasilitas, wajar, hak. Kenapa? Supaya kerja kita fokus, benar, dan selaras. Fasilitas namanya. Seperti itu halnya kita hidup. Hidup ini tujuannya Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan makhluk yang berbentuk jin dan manusia adalah illa liya'budun, adalah ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah pun sangat dahsyat menyediakan, memberi fasilitas kepada kita supaya kita bisa benar-benar berbakti kepada Allah secara full,
benar, lurus, dan sesungguhnya apa yang diberikan kepada kita, fasilitas supaya kita mengabdi, bekerja kepada Allah itu dengan sesungguhnya, ya kita dikasih kaki untuk berjalan mencari nafkah, untuk berjalan ke masjid, untuk berjalan menolong orang, hal semua kebaikan. Dan Allah juga memberi tangan untuk bersalaman, untuk menulis, untuk membaca buku, koran, kitab yang bermanfaat. Begitu juga mata, telinga. Ini adalah fasilitas agar ibadah, bekerja kita kepada Allah dengan benar. Dikasih fasilitas. Bahkan tidak hanya itu, diberi rumah, diberi tempat tinggal, bahkan diberi makannya juga, bahkan diberi pekerjaannya yang supaya lebih mapan, supaya lebih tenang di dalam hal ibadah. Tugas kita kepada Allah. Itu ada tugas. Bekerja kita kepada Allah. Dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan kita sia-siakan. Ini fasilitas. Maksudnya hanya untuk sementara. Setelah kita mati, udah. Fasilitas yang banyak. Mobil punya 40. Sawah punya 100 hektar. Istri punya 4. Uang di bank miliaran. Itu kan fasilitas. Hanya sementara saja. Setelah kita mati, ditinggalkan semua. Subhanallah. Jadi ini kita harus benar-benar pikirkan. Kita punya pekerjaan, punya tugas, diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sementara selagi kita bisa berbakti, beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada Al-Fakir, lihat kaul kisyair yang bunyinya seperti ini. Laqad gorosu hatta akalna wa innana lana gorosu hatta yakulan nasu ba'dana. Jadi para pinisepuh, para pendahulu kita, para orang-orang tua kita dulu menanam banyak tanaman. Kan ada pohon kelapa, ada pohon duren, ada pohon kecapi, berbagai macam. Wah, pohon-pohonan buah-buahan ya, berbagai macam. Sehingga kita sekarang enak. Banyak kelapa, banyak duren, banyak mangga, banyak rambutan. Ini semua pohon-pohonan ini ditanam oleh orang-orang tua kita, pendahulu kita. Ini pun adalah suatu amalan yang sangat dahsyat. Yang sangat luar biasa. Ini jadi amal kebaikan, pahala nanti. Oleh karena itu, wa innana la nugrosha hatta yakulana suba'dana. Jadi kita pun jangan kalah. Orang tua kita dulu banyak menanam. Ya kita pun sebaiknya, seharusnya kita pun banyak menanam. Supaya apa? Tanaman orang tua dulu dimakan oleh kita, dinikmati oleh kita. Tanaman kita sekarang nanti dimakan oleh generasi sesudah kita. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Artinya apa? Ya artinya ayo kita beramal demi kebaikan untuk umat. Ayo kita berjuang. Ayo kita melaksanakan apapun itu yang berguna, yang bermanfaat untuk generasi-generasi setelah kita. Itulah sekarang Al-Fakir mau berbagi. Semoga ini bermanfaat dan insya Allah. Kalau kita ingin tiap hari rezeki
mengalir, lancar, melimpah. Tidak kena susah. Ini ada warisan dari para sesepuh kita. Jadi para sesepuh kita bukan hanya bertanam di dalam hal makanan badan saja. Tentu untuk makanan rohani pun membekali kita. Jadi supaya kita rezeki lancar, tanam-tanaman jadi setiap hari rezeki ngalir, banyak, lancar, melimpah, maka ini amalkan biniati dzikrillah. Kita niat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita puasa 11 hari. 11 hari, terus selama kita puasa 11 hari, kita baca malamnya ayat kursi 313. Tapi ma'al basmalah. Jadi setiap ayat kursi pakai bismillah 1. Seperti contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmin illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa wal aliyyul azim. Terus kalau mau baca lagi bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim, terus Allahu, seperti itu. Jadi 313. Terus setelah beres ayat kursi 313 ditambah dengan Asmaul Husna 7 kali, yaitu wallahu la ilaha illahu warahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabir sampai akhir ya, sampai akhir. 7 kali. Selama puasa nih 11 hari. Nanti kalau sudah tamat puasanya 11 hari, ayat kursi dawamkan 50 kali dan Asmaul Husna 1 kali. Tapi dibacanya setiap ba'dal maktubah, yaitu sehabis sholat 5 waktu. Terus sebelum kita mewiridkan itu, ya tetap jangan lupa untuk membaca hadarat ya. Hadaratnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil auliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra al-Fatihah. Wa ila hadrati jami ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib. Wa ila hadrati Syekh Ustadzi Said Asdamil Afghanistan wa susan hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza wa susan ila hadrati abi wa umi. Wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati alahya minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah ya. Baru kita mewiridkan ayat kursi dan Asmaul Husna. Insya Allah kalau ini kita amalkan, kita kerjakan, insya Allah rezeki kita lancar, hidup kita pun tidak banyak kendala lah. Insya Allah aman, nyaman, tentram, subur makmur, loh jinawi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang menemukan, yang mendengarkan, yang mengikuti acara ini. Al-Fakir ijazahkan, Al-Fakir ridholillahi ta'ala. Dan jangan lupa, ya Al-Fakir ingatkan, ringankan tangannya untuk subscribe, like, dan komen juga. Share, bagikan video ini kepada siapapun Anda, itu orang, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan ini. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa haturkan, yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah ini adalah suatu miftah, pembuka untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya hidup kita adalah jangan lupa untuk selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.